Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rehan Muhammad Zudi, NPMC 1C019150. Nah, dalam video ini kita akan membahas transaksi entitas induk dan entitas anak, yaitu pada persediaan dan jasa. Pada chapter 5, akuntansi keuangan lanjutan 1. Nah, pokok pembahasan dalam bab ini yaitu adanya transaksi yang melibatkan entitas induk dengan entitas anak ketika sudah terjadi akuisisi atau sudah terjadi yang namanya kombinasi bisnis. Nah, yang pertama kita perlu memahami bisnis perusahaan, karena dalam kaitannya penjualan persediaan dan jasa ketika induk telah mengakuisisi perusahaan anak, tidak mungkin jika tidak terjadi transaksi antara keduanya. Bahkan, riset menyatakan bahwa ketika terjadi kombinasi bisnis, itu patut diduga bahwa adanya aktivitas manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan tersebut juga akan semakin besar. Nah, misalnya perusahaan induk menjual secara besar-besaran kepada perusahaan anak karena ingin meningkatkan angka penjualan menjelang akhir tahun. Kemudian transaksi antara induk dan anak ini tidak boleh muncul dalam laporan keuangan konsolidasi, tetapi transaksi itu tetap dicatat dalam buku induk sebagai penjualan dan di buku anak sebagai pembelian, sehingga waktu penyusunan laporan keuangan konsolidasi dalam neraca saldo penjualan yang ada dalam PT induk itu termasuk penjualannya kepada PT anak, kemudian persediaan yang dilaporkan pada PT anak, kalau dia menggunakan perpetual, itu juga termasuk persediaan yang diperoleh dari PT induk. Nah, waktu penyusunan laporan keuangan konsolidasi, itu semua akan dieliminasi. Nah, kemudian akan timbul yang namanya proses eliminasi. Yang pertama yaitu proses eliminasi penjualan yang dilakukan antara perusahaan induk dan perusahaan anak. Dan yang kedua, perusahaan anak membeli persediaan barang dari perusahaan induk dan barang dagang tersebut terjual kepada perusahaan dan afiliasi. Maka penjualan yang boleh diakui adalah penjualan yang dilakukan perusahaan anak kepada perusahaan dan afiliasi. Misal, induk menjual ke anak 10 juta, kemudian perusahaan anak menjual persediaan induk tadi sebesar 15 juta ke perusahaan dan afiliasi. Yang boleh muncul di laporan keuangan konsolidasi hanyalah yang senilai 15 juta dan yang 10 juta itu tidak boleh diakui karena itu dianggap sebagai bertransaksi dengan dirinya sendiri. Kemudian laporan keuangan konsolidasi akan kita jelaskan, kita ingat kembali adalah laporan keuangan konsolidasi ini adalah laporan yang menyajikan informasi tentang kinerja dan posisi laporan keuangan perusahaan, termasuk arus kas dari suatu kelompok usaha yang bergabung menjadi satu entitas tunggal. Jadi laporan konsolidasi itu berisi tentang laporan keuangan perusahaan induk dan juga laporan keuangan anak. Kemudian transaksi yang terjadi antara induk dan anak itu disebut transaksi dalam entitas dalam kelompok usaha. Itu yang dimaksud pada PSAK 65. Transaksi hubungan istimewa atau transaksi related parties itu sama. Kemudian dapat kita lihat pada gambar yaitu transaksi entitas induk dan entitas anak. Suatu entitas induk tidak hanya memiliki entitas anak, satu entitas anak, bahkan bisa memiliki beberapa entitas anak. Maka yang dikatakan transaksi dalam ini yaitu barang dagang itu mengalir dari entitas induk dan entitas anak. Aset tetap ditransfer atau mengalir atau dijual dari entitas induk kepada entitas anak, begitu pun sebaliknya. Lalu entitas anak pasti ada transaksi yang melibatkan transaksi antar entitas anak. Kemudian kenapa eliminasi atas transaksi antara entitas induk dan entitas anak itu penting? Nah, karena adanya transaksi yang melibatkan entitas induk dan entitas anak, maka dampak pengaruh tersebut tidak boleh dimunculkan, tetapi harus dieliminasi. Kemudian, pada gambar itu dikenal ada yang namanya transaksi hulu atau downstream, yaitu transaksi dari induk menjual atau memberikan fasilitas kredit ke anak. Lalu yang kedua, transaksi hilir atau upstream, yaitu transaksi dari anak menjual atau memberikan fasilitas kredit kepada perusahaan induk. Nah, kemudian dampak terhadap penjualan persediaan yaitu yang pertama, keuntungan atau kerugian sudah terrealisasi. Dampak terhadap
pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasinya, yaitu keuntungan atau kerugian yang sudah terrealisasi ketika barang dagang yang dijual entitas induk kepada entitas anak dalam periode yang sama dan sudah terjual seluruhnya oleh entitas anak kepada entitas non-afiliasi. Lalu yang kedua, yaitu keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi atau penangguhan keuntungan atau kerugian. Nah, artinya seandainya entitas induk menjual kepada entitas anak di tahun 2019 sampai tanggal 31 Desember 2019 itu ternyata barang dagang yang dibeli entitas anak dari entitas induk tadi belum terjual. Maka keuntungan atau kerugian transaksi jual beli antara induk dan anak itu belum terrealisasi, sehingga harus ada eliminasi di pencatatan yang dilakukan oleh entitas induk berupa penangguhan keuntungan atau kerugian tersebut. Misalnya, tahun 2019 PT Induk menjual barang dagang ke PT Anak dengan nilai 20 juta HPP atas barang dagang tersebut. Ketika perusahaan induk menjual ke anak yaitu 15 juta. Kemudian setelah barang itu dibeli oleh PT Anak, maka di tahun yang sama yaitu 2019, semua persediaan tadi telah dijual oleh PT Anak ke perusahaan non-afiliasi seharga 25 juta. Maka di situ PT Induk akan mencatat penjualan sebesar 20 juta dan HPP yang dicatat oleh PT Induk senilai 15 juta. Kemudian HPP yang dicatat oleh Anak adalah 20 juta karena PT Anak membeli dari PT Induk sebesar 20 juta. Kemudian penjualan dari transaksi itu yang boleh timbul di laporan keuangan konsolidasian ialah penjualan pada harga 25 juta, kemudian HPP yang timbul di laporan konsolidasian itu ialah HPP dengan nilai 15 juta karena HPP itu diperoleh ketika PT Induk menerima barang dari perusahaan non-afiliasi. Kemudian penjualan yang dilakukan PT Induk kepada anak senilai 20 juta itu akan dieliminasi dan tidak akan muncul di laporan keuangan konsolidasi. Begitu juga dengan HPP yang senilai 20 juta. Lalu ada yang namanya transaksi hulu. Tepatnya penjualan persediaan setelah periode akuisisi. Nah, ada 3 skenario yang akan mungkin terjadi. Yang pertama, bisa jadi dalam periode tersebut barang dagang yang dijual dari induk kepada anak semuanya sudah terjual. Dan yang kedua, ketika induk menjual barang dagang kepada PT Anak, barang dagang yang dijual dari induk kepada PT Anak sampai akhir periode belum sama sekali terjual. Hingga akan ada penangguhan yang belum terrealisasi yang dicatat di perusahaan induk sebagai perusahaan yang menjual. Lalu yang ketiga, adanya sebagian dari barang dagang yang dijual dari induk ke anak tadi sudah terjual atau sudah terjual kepada perusahaan non-afiliasi. Lalu, transaksi hilir, tepatnya penjualan persediaan setelah periode akuisisi. Artinya, yang menjual barang dagang adalah perusahaan anak kepada perusahaan induk. Maka pengaruh kepemilikan perusahaan induk pada perusahaan anak sebesar persentase kepemilikan sehingga ketika mencatat keuntungan yang ditangguhkan atau keuntungan yang sudah terrealisasi, maka pencatatannya harus dikalikan dengan presentasi kepemilikan. Lalu, transaksi penjualan jasa. Artinya perusahaan induk memberikan jasa kepada perusahaan anak atau perusahaan anak memberikan jasa atau layanan kepada perusahaan induk. Karena tidak ada hubungannya dengan persediaan atau dalam penjualan persediaan, ada yang belum terjual semua atau hanya terjual sebagian, sedangkan untuk penjualan jasa ketika perusahaan induk memberikan jasa kepada perusahaan anak atau perusahaan anak memberikan jasa ketika transaksi itu selesai, maka akuntansinya sudah 100%. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.